Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Nah, setelah Nekhon mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki niat untuk membunuh Damian, barulah setelahnya Damian menceritakan kisah kelamnya yang bahkan kebenarannya tidak diketahui oleh publik. Itu semua berkaitan dengan kematian anaknya, yaitu Julia. Nah, perlu diketahui bahwa penerus keluarga Bourgeois sebelum mendapatkan posisi kepala keluarga, mereka akan dilepas ke masyarakat sebagai orang biasa. Bisa dikatakan ini adalah ujian bagi para pimpinan keluarga Bourgeois selanjutnya untuk melihat bagaimanakah lingkungan sekitar mereka dan bagaimana pula caranya berjuang dari nol sampai mendapatkan kekuasaan yang besar. Intinya, setiap mereka yang menjadi kandidat kepala keluarga Bourgeois selanjutnya akan mendapatkan ujian, yaitu hidup dengan masyarakat sekitar tanpa status yang menempel pada mereka. Dan jika mereka mengungkapkan identitas sebagai keluarga Bourgeois, maka mereka akan gugur untuk bisa menjadi kepala keluarga selanjutnya. Nah, di sini Damian yang sebelumnya dikalahkan oleh saudaranya Bartolomeo seperti memiliki harapan baru. Ya, putrinya Julian sedikit lebih baik dibandingkan putri dari Bartolomeo. Itulah kenapa Damian berpikir jika putrinya berhasil memenangkan ujian dan menjadi kepala keluarga selanjutnya, mungkin ia bisa merebut kembali segala sesuatu yang telah diambil oleh saudaranya. Tapi sayangnya, di tengah-tengah ujian tersebut, Julia memilih untuk mundur, atau bisa dikatakan ia didiskualifikasi karena mengungkapkan identitas aslinya sebagai keluarga Bourgeois dan juga kandidat kepala keluarga selanjutnya. Tentu saja itu membuat Damian murka. Semua yang telah ia persiapkan dan semua cita-citanya kini telah hancur. Apalagi alasannya adalah karena Julian telah jatuh cinta kepada rakyat jelata. Dia bernama Romeo, pria tanpa latar belakang, dan bahkan mungkin satu-satunya kelebihan yang dimiliki oleh Romeo adalah sikap ramahnya, dan itu juga yang membuat Julia jatuh cinta kepadanya. Nah, suatu ketika Romeo harus dioperasi, dan karena Romeo adalah orang yang miskin, ia tidak memiliki harta untuk membayar biaya pengobatan. Dan itulah alasan pula kenapa Julia mengungkapkan identitasnya, karena ingin meminta bantuan ayahnya untuk membayar biaya pengobatan Romeo. Tentu saja bukannya membantu Romeo, Damian malah murka karena tindakan sembrono dari putrinya. Jadi alih-alih memberikan dukungan pengobatan, Damian malah memerintahkan beberapa orang untuk menghajar Romeo dan juga mengancamnya untuk tidak bertemu dengan Julia lagi. Dan siapa sangka ternyata Julia mengetahui rencana ayahnya. Ia begitu marah kepada Damian karena berusaha untuk menghancurkan hidup dari satu-satunya orang yang ia cintai. Tanpa berpikir panjang, Julia pun menggunakan kereta kuda ke tempat di mana Romeo berada, dan di sana Romeo telah tergeletak dengan tubuh dipenuhi luka. Julia pun langsung membawa Romeo untuk diobati. Tentu saja Damian yang mengkhawatirkan anaknya mengikutinya dari belakang.
pulang. Tapi sangat disayangkan, saat itu cuaca sedang tidak mendukung. Hujan, petir, dan badai mengacaukan kereta kuda yang dinaiki oleh Julia. Hingga pada akhirnya kereta kuda milik Julia pun tergelincir. Dan tentu saja Damian nampak begitu khawatir dengan kondisi putrinya. Tapi sebuah keajaiban pun terjadi. Tubuh Julian sama sekali tidak terluka karena dengan sisa-sisa kekuatannya Romeo menyelamatkan Julia dan kini ia berada di pangkuan Romeo. Tapi itu juga adalah akhir bagi Romeo. Julia pun langsung dibawa oleh Damian dan diobati secara intensif. Tapi setelah Julia bangun, hal pertama yang ia tanyakan adalah bagaimana kondisi dari Romeo. Tentu saja Damian menceritakan semuanya sesuai dengan apa yang terjadi dan itu membuat Julia shock sehingga ia pun kembali pingsan. Dan kejadian ini terus saja berulang. Setiap kali Julia bangun, ia langsung pingsan kembali setelah mengingat kembali bagaimanakah kondisi Romeo. Dan setelah beberapa kali pingsan, Julia pun tidak pernah bangun kembali. Ia masih bernafas, tapi Julia tak kunjung bangun. Tentunya Damian sudah melakukan berbagai macam cara untuk membuat anaknya kembali membuka matanya, tapi semua itu sia-sia. Entah itu tabib, obat mujarab, dan berbagai macam caranya telah ia usahakan, tapi semuanya tidak membuahkan hasil. Damian pun merasa menyesal dengan segala sesuatu yang telah ia perbuat. Tentunya Damian berharap suatu saat putrinya kembali membuka mata dan ia pun akan meminta maaf atas perbuatan yang telah ia lakukan. Kala itu Damian pun sadar bahwa uang tidak bisa menyelesaikan segalanya. Dan sejak saat itu pula Damian pun berubah 180 derajat. Semangat hidupnya telah menghilang dan fakta ini tidak banyak orang yang mengetahuinya karena setiap orang menganggap jika Julia telah mati karena bunuh diri. Mendengar hal tersebut, sejujurnya Fikir sendiri sedikit terkejut, tapi ia memiliki solusi untuk menyelamatkan Julia dan satu-satunya cara adalah menggunakan pohon hantu. Lalu Fikir pun berkata kepada Damian, "Jika aku bisa membangunkan putrimu, apa yang akan kau berikan kepadaku?" Tentu saja itu adalah pertanyaan yang begitu tiba-tiba dan juga mengejutkan. Tapi jika Nekhon benar-benar bisa mewujudkannya, Damian pun berkata, "Jika demikian, aku tidak akan memarahinya lagi dan akan menjadi ayah yang baik, dan aku akan membiarkan juga mendukung seluruh keputusan yang ingin ia ambil." Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Nekhon. Ia kembali berkata, "Aku katakan apa yang akan kau berikan kepadaku sebagai imbalan?" Tentu saja Damian sangat memahami maksud perkataan Nekhon karena itu adalah transaksi yang biasa ia lakukan sebagai pebisnis. Ada banyak sekali orang-orang yang mengajukan proposal kepadanya, tapi tentu saja apa yang diberikan harus setara dengan apa yang ia dapatkan dan harga yang harus ia berikan untuk bisa berbicara lagi kepada putrinya pastinya tidaklah murah. Tapi Damian juga bingung apa yang harus ia tawarkan kepada Nekhon. Semua kekayaan yang ia miliki, posisi, atau hal lainnya. Tapi nampaknya Nekhon sama sekali tidak tertarik dengan itu semua. Jadi Nekhon pun berkata bahwa bayarannya akan ia minta jika Damian benar-benar bisa berbicara dengan putrinya. Tapi Damian tidak boleh menolak permintaan apapun itu yang keluar dari mulut Nekhon. Dan pada akhirnya Damian pun setuju. 1 bulan kemudian
Kemudian Nekhon pun menghampiri kediaman Damian. Lalu ia pun dipandu ke tempat putrinya berbaring, dan anehnya saat Nekhon ataupun Fikir melihatnya, sosoknya begitu familiar, tapi Nekhon tidak tahu kapan mereka pernah bertemu. Dan setelahnya ada sosok yang keluar dari jubah Nekhon. Ternyata itu adalah Pomeranian, keponakan Fikir yang juga menjadi pemilik sah dari pohon hantu saat ini. Ya, Fikirlah yang memberikan pohon hantu kepada Pomeranian sebagai salah satu tugasnya dalam ujian terakhir pada kompetisi akademi. Dan siapa sangka Pomeranian berhasil mengendalikan pohon hantu dengan baik. Nah, karena pohon hantu berkaitan dengan sihir hitam, sejujurnya Fikir sendiri sedikit terkejut jika keponakannya saat ini begitu ahli dalam menggunakan sihir hitam. Saat kemunculannya, tentu saja Damian bertanya-tanya siapakah gadis kecil ini, dan Nekhon pun menjelaskan bahwa ia adalah Saman yang akan mencoba membangunkan kembali putri Damian. Dan pada akhirnya ritual pun dimulai. Awalnya Fikir meminta Pomeranian untuk mencoba mencari jiwa dari Julia, dan saat Pomeranian mencobanya, ia pun merasakan jika ternyata jiwa Julia tidak ada di sana. Tentu saja itu membuat Damian terkejut. Jelas-jelas Julia masih hidup, lalu bagaimana bisa jiwanya tidak ada di tubuhnya? Dan Fikir pun menjelaskan sepertinya jiwa Julia menjadi jiwa yang bebas. Jadi saat ini ia berkeliaran, entah itu di akhirat atau berada di wilayah lainnya. Damian pun begitu syok. Ia pun bertanya, jadi apa yang harus aku lakukan? Dan Nekhon pun menjawab, tidak ada, kau duduk saja, itulah kenapa aku memanggil gadis ini. Lalu Fikir pun bertanya kepada Pomeranian, apakah ia bisa memanggil paksa jiwa dari Julia? Untungnya dengan bantuan dari pohon hantu itu dimungkinkan. Dan dengan beberapa langkah akhirnya jiwa Julia pun muncul tepat di hadapan Damian. Tentunya itu membuat Damian senang karena bisa melihat putrinya lagi. Tapi ternyata jiwa Julia tidak datang sendiri karena ada jiwa lainnya tepat di samping Julia, dan itu adalah Romeo. Sejujurnya Julia juga sedikit terkejut dengan pertemuan ini, dan setelah mendapatkan penjelasan, akhirnya Julia pun sadar dengan situasi yang saat ini tengah menimpanya. Damian karena begitu senang, pada akhirnya ia pun meminta maaf kepada Julia atas segala sesuatu yang telah menimpanya, dan semua itu karena keegoisannya. Jadi Damian pun berkata akan melakukan apapun dan membiarkan Julia menjalani kehidupannya sendiri. Ia hanya akan mendukungnya saja. Lalu ia juga meminta maaf kepada Romeo atas tindakannya terdahulu. Berbeda dengan Julia, Romeo hanya terdiam dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin karena Romeo benar-benar telah mati, berbeda dengan Julia yang setengah hidup setengah mati. Di sini Damian juga mendapatkan penjelasan dari Julia bahwa ia telah menikah dengan Romeo. Tentu saja Damian hanya mendukung apapun yang ingin dilakukan oleh putrinya saat ini. Dan di tengah-tengah perbincangan tersebut, Nekhon pun berkata, cepat selesaikan tugasmu karena kita tidak memiliki banyak waktu. Ya, mereka yang mati harus kembali. Adapun Julian, ya bisa saja kembali kepada tubuhnya. Tapi siapa sangka ternyata Julia sama sekali tidak ingin kembali.
kembali karena ia sudah hidup tenang bersama dengan Julio walaupun sebagai arwah ataupun jiwa gentayangan. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Damian shock karena ia berharap jika putrinya bisa bangun kembali. Ia pun bertanya kepada Fikir apakah tidak ada cara untuk membawa kembali menantunya, dan Nekon pun berkata, tentu saja tidak, bukankah kau yang membunuhnya? Damian pun terdiam sejenak. Memang benar apa yang dikatakan oleh Nekon, kematian Romeo juga berkaitan dengan tindakan dari Damian. Tapi Damian tidak menyerah karena putrinya masih hidup. Ia pun memohon kepada Julia untuk kembali, tapi sayangnya Julia menolak. Apalagi ia telah berjanji kepada Romeo, kemanapun ia pergi, ia akan terus mengikutinya, walaupun itu ke akhirat. Damian nampak begitu sedih. Ia terus saja memohon kepada putrinya, tapi tekad Julia sudah bulat. Walaupun ayahnya telah memberikan penjelasan bahwa Julia masih hidup dan Romeo telah mati, lalu jiwa mereka tidak bisa bersatu. Jadi lebih baik Julia kembali saja dan melanjutkan hidupnya. Damian berjanji akan mendukung segala sesuatu yang diinginkan oleh Julia. Tapi Julia tetap pada pendiriannya. Walau bagaimanapun caranya, ia tetap akan mengikuti Romeo kemanapun itu. Yang artinya untuk bisa mewujudkan hal tersebut, Julia harus mati. Kini keputusan berada di tangan Damian. Julia hanya meminta satu hal untuk terakhir kalinya, yaitu agar ayahnya mengikuti permintaannya. Tentu saja ini adalah keputusan yang berat, apalagi gerbang kematian mulai muncul yang artinya dalam waktu dekat mereka akan ditarik paksa untuk memasuki gerbang kematian. Lalu Damian pun bertanya kepada Nekon, berapa lama lagi waktu yang aku miliki? Lalu Nekon pun menjawab, kurang lebih 30 menit. Dan dalam waktu singkat itu Damian pun membuat acara pernikahan antara putrinya dengan Romeo, karena sebagai ayah yang baik hanya itu yang bisa ia lakukan, mengantar putrinya ke pelaminan dan juga ikut serta ke pemakamannya. Dan siapa sangka Damian harus melakukan hal tersebut secara bersamaan. Setelah menikahkan Romeo dan juga Julia, sambil menahan tangis, Damian pun mengambil bantal Julia dan langsung menutupkan ke wajahnya yang tak sadarkan diri dengan tubuh lemasnya. Tentu saja tidak butuh waktu yang lama bagi Julia untuk benar-benar mengakhiri hidupnya. Dan secara ajaib pula Julia pun bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Romeo. Nampaknya itu semua karena Julia benar-benar telah mati. Baik itu Julia dan juga Romeo, keduanya pun berterima kasih kepada Damian, dan setelahnya mereka pun mulai memasuki gerbang kematian. Tapi tiba-tiba kepala Julia kembali keluar dan berkata, "Ayah, aku benar-benar mencintaimu. Terima kasih atas semuanya. Aku harap kita nanti akan bertemu lagi." Damian pun hanya bisa menangis, tapi ia juga sedikit lega karena bisa mengantarkan putrinya baik itu ke pelaminan dan juga ke pemakaman. Setelah suasana sedikit kondusif, Nekon pun berkata, "Apakah kau sudah sedikit lebih tenang?" Sambil mengusap air mata, Damian pun berterima kasih kepada Nekon. Lalu ia pun berkata, "Baiklah, mari kita kembali ke bisnis. Jadi apa yang kau inginkan dariku?" Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Revenge of Ironblood. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.